terima kasih sudah di video kali ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Mas Agung. Jadi saya adalah salah satu dari channel Zodiac ID. Dan di hari ini ya, saya akan membawakan sebuah topik mengenai prediksi negara Indonesia di tahun 2020 mengenai bencana seperti prediksi di tahun 2021 terkait bencana ya. Di sini ada kartu The Chariot seperti itu ya. Ini ada kartu The Chariot. Ini sebenarnya bisa berarti seperti itu ya. Kemungkinan bencana di tahun 2021 ini cukup mengganas seperti itu ya. Jadi cukup berbahaya dan cukup lebih intens dari tahun 2020 yang sebelumnya seperti itu. Dan kemungkinan akan banyak terjadi ya di sekitar gunung seperti itu ya, dan juga laut. Jadi waspada jika ada misalnya potensi-potensi keretakan apa namanya istilahnya dasar laut seperti itu ya, dan juga gunung vulkanis ya, sifatnya kemungkinan akan meletus di tahun 2021 ini. Jadi elemen api dan air dan tanah ya, ini akan mulai agak sedikit mengganas di tahun 2021 ini. Ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari seleksi alam ya, yang sudah jauh-jauh hari itu diprediksikan ya oleh tetua-tetua zaman dulu seperti itu ya. Jadi mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2045 seperti itu ya, bencana alam akan banyak sekali menerpa negara kita Indonesia seperti itu. Dan kemungkinan besar juga sahabat ya, amukan di laut seperti itu ya, atau bencana alam yang sifatnya terjadi di laut seperti itu ya, disertai gempa yang kemungkinan juga cukup lumayan besar di tahun 2021. Namun kapan terjadinya ini masih istilahnya sebuah misteri seperti itu ya. Namun kemungkinan akan dalam waktu dekat ini. Jadi waspadalah ya, sebelum pertengahan tahun 2021 kemungkinan bencana ini sudah akan terlihat seperti itu. Jadi waspada bagi sahabat yang mungkin bepergian ya dengan menggunakan transportasi laut terutama ya, ataupun juga tinggal di sekitar wilayah garis pantai seperti itu ya. Saya harap Anda bisa berenang seperti itu. Oke. Dan selain itu juga ada kewaspadaan untuk sahabat yang tinggal di dataran yang lebih tinggi seperti itu ya, atau di pegunungan, atau mungkin di daerah-daerah yang tanahnya agak sedikit miring seperti itu ya. Karena saya prediksi di tahun 2021 intensitas cuaca yang tidak bisa diprediksi seperti itu ya, dan kemungkinan juga akan ada hujan besar seperti itu ya, dan akan menimbulkan potensi longsor istilahnya di beberapa daerah seperti itu ya. Dan juga ada kemungkinan letusan Gunung Merapi yang cukup besar di Indonesia di tahun 2021. Dan semoga saja ini tidak akan menimbulkan korban jiwa yang berlebihan seperti itu ya. Dan jika sahabat bertanya, kira-kira di mana ya potensi-potensi berbahaya ini kemungkinan terjadi? Jadi saya bisa sebut kemungkinan Indonesia di bagian tengah ataupun ke arah timur seperti itu ya. Ini harus lebih waspada, terutama di wilayah Jawa, Bali ya, seperti itu ya. Dan kemungkinan juga wilayah Bali yang akan lumayan keras seperti itu ya. Dan wilayah Lombok seperti itu ya, Sumatera, NTT, dan juga pulau-pulau lainnya di seluruh Indonesia seperti Sulawesi dan Maluku itu juga memiliki potensi yang cukup besar. Oleh karena itu sahabat-sahabat yang tinggal di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, mohon mulai dari sekarang persiapkan diri seperti itu ya. Jadi yang namanya keamanan dan juga keselamatan diri itu adalah jauh yang lebih penting. Jadi buat sahabat yang belum bisa berenang sekarang seperti itu ya, siap-siap belajar berenang ya. Siapa tahu Anda akan membutuhkan skill tersebut untuk bertahan. Dan bagaimana dengan ibu kota yang hingga kini masih di Jakarta, yang katanya mungkin akan pindah ke Kalimantan seperti ya. Ya, mungkin akan dalam waktu beberapa tahun ke depan mungkin akan pindah ke Kalimantan ya, ibu kota negara kita. Namun masih sekarang ini masih di Jakarta seperti itu ya. Dan saya prediksi juga untuk di Jakarta ya, ini ada kartu The Hanged. Ya, The Hanged ini artinya
kemungkinan besar di Jakarta ya, secara garis besar kemungkinan masih akan jadi langganan banjir seperti itu ya, dan akan bertambah besar di tahun 2021 ini. Ini sebenarnya disebabkan karena kebiasaan masyarakatnya ya, kebiasaan masyarakatnya yang masih hingga kini bisa saya bilang ya, mungkin ada beberapa yang sudah sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun beberapa dari masyarakatnya masih saya bisa lihat ya, masih suka membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Dan saya besar harapan saya pemerintah di Jakarta juga harus bisa istilahnya lebih ketat lagi dalam menjaga prosedur dalam pemeliharaan lingkungan, dan juga harus ada istilahnya langkah-langkah konkret seperti itu ya, seperti misalnya sungai ya, sungai harus bisa dikeruk ya, sungai juga harus bisa dibersihkan, dinormalisasi seperti itu ya, agar genangan-genangan air ataupun luapan-luapan air baik dari daerah yang lain seperti itu ya, yang masuk ke Jakarta itu bisa tersalurkan dengan lancar ke laut seperti itu. Nah, dan ini juga sangat penting sekali karena di sisi lain ya, saya juga memprediksi untuk di laut seperti itu ya, saya melihat ada kartu DET ya, kartu DET di sini. Jadi kartu DET ini bisa berarti bahwa akan ada peristiwa yang melibatkan kecelakaan transportasi laut ya, yang akan terjadi tahun 2000. Entah itu kapal pesiar atau kapal feri seperti itu ya, saya masih istilahnya samar-samar ya memprediksi hal ini. Namun kemungkinan besar akan ada kecelakaan transportasi laut di tahun 2021. Semoga saja tidak menimbulkan korban jiwa seperti itu ya. Semoga saja ini adalah istilahnya pertanda bahwa kita memang harus hati-hati ketika menggunakan transportasi laut seperti itu. Dan kemungkinan juga bagaimana dengan virus dan juga yang lainnya di tahun 2021 seperti itu ya. Di sini saya melihat ada kartu Cup seperti itu ya. Jadi di sini kartu ini bisa berarti dalam hal virus ataupun penyakit seperti itu ya, untuk wabah seperti istilahnya, ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Jadi yang terjangkit mungkin sudah mulai sehat seperti itu ya, dan beberapa antivirus ataupun vaksin sudah mulai bisa disebarluaskan seperti itu ya, dan juga kesadaran masyarakat untuk bisa tetap menjaga kesehatan dan juga pemeliharaan lingkungan seperti itu sudah mulai sadar ya. Jadi sudah ada perbaikan dalam hal virus ataupun wabah seperti di tahun 2021. Namun tidak bisa 100% hilang seperti itu ya. Jadi pandemi ini masih akan tetap berlanjut di tahun 2021, hanya saja intensitasnya dan juga peluang penurunannya itu cukup besar juga seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan istilahnya hutang-hutang negara seperti itu ya, atau istilahnya kondisi ekonomi seperti itu ya. Nah, di sini saya melihat ada King of Cups ya untuk kondisi ekonomi Indonesia secara umum. Ya. Di sini artinya King of Cups ini kemungkinan dalam hal ekonomi negara seperti itu ya. Yang namanya Indonesia tuh di awal sudah banyak punya hutang seperti itu ya. Jadi hutang negara sepertinya masih belum ada yang bisa menyelesaikan. Masih sifatnya terkatung-katung seperti itu ya di tahun 2021, dan mudah-mudahan seperti itu ya, puluhan tahun ke depan itu pasti akan ada solusinya. Tapi jika Anda bertanya apakah bisa lunas di tahun 2021, jawabannya sudah saya berikan tadi ya, sepertinya nggak akan bisa lunas dulu ya di tahun 2021 karena masih ada hal yang perlu dialokasikan oleh pemerintah ya, yang lebih penting seperti itu. Jadi kondisi perekonomian Indonesia sepertinya saya lihat sih masih bisa menjadi tumpuan andalan seperti itu ya, khususnya dalam hal atau bidang-bidang yang berkaitan dengan tambang ataupun minyak seperti itu ya. Namun pemerintah harus bisa segera untuk mencari solusi ya, solusi kelangkaan energi dari tahun 2021 ya, 2022 sampai nanti di tahun 2045 seperti itu ya. Yang namanya energi itu akan semakin dibutuhkan oleh setiap negara di dunia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia kini harus bisa istilahnya
menerapkan energi alternatif seperti itu ya, selain menggunakan bahan bakar minyak. Karena mau tidak mau ya, di masa depan seluruh manusia harus bisa hidup dengan menggunakan energi alternatif, tidak hanya menggunakan bahan bakar fosil saja, karena itu bisa habis sifatnya. Dan apabila memungkinkan ya, kemungkinan di tahun 2021 seperti ya, saya akan di sini melihat juga kemungkinan ada beberapa orang-orang yang istilahnya intelektual yang di Indonesia seperti itu ya, mulai menciptakan beberapa alat-alat seperti itu ya, atau mungkin inovasi-inovasi seperti itu ya, yang dapat bisa memanfaatkan energi alternatif, yang bisa menjadi salah satu peluang bagus jika misalnya bangsa Indonesia mampu mengembangkan yang namanya energi alternatif tersebut seperti itu ya. Dan kemungkinan juga saya prediksi hutang Indonesia di tahun 2021 akan meningkat sedikit seperti itu ya. Jadi Indonesia masih peluang sampai sekarang dari luar negeri seperti itu ya. Dan ingat sahabat, jika hal ini pun terjadi di tahun 2021, Anda jangan salahkan presiden seperti itu ya. Karena ekonomi negara kita ini masih tergolong ekonomi kelas menengah seperti itu ya, dibanding dengan negara-negara lain yang sifatnya sudah mandiri ya, sudah maju secara ekonomi maupun bidang-bidang yang lainnya seperti itu ya. Jadi Indonesia ini masih dalam kelas ekonomi menengah seperti itu. Jadi mau tidak mau pemerintah seperti itu ya, di tahun 2021 untuk bisa tetap membangun negara kita, untuk bisa tetap mempersiapkan fasilitas dan juga segala halnya untuk masyarakat, masih harus menerima hutang terlebih dahulu seperti itu. Dan bagaimana dengan kriminalitas dan juga kejahatan seperti itu ya di tahun 2021? Di sini saya melihat ada kartu The Fool ya untuk Indonesia di tahun 2021. Ini artinya yang namanya kriminal, begal, pencurian seperti itu ya, ataupun hal-hal yang sifatnya penipuan seperti ya, masih banyak terjadi di Indonesia di tahun 2021 ya. Bahkan lebih banyak lagi korbannya seperti itu ya. Banyak jadi tahun dan keuntungan koruptor seperti itu ya, yang mulai sudah ketangkap di tahun 2021, dan beberapa kasus kriminal juga cukup tinggi di tahun 2021. Jadi besar harapan saya kepada bapak-bapak polisi, aparat seperti itu ya, dan juga seluruh masyarakat, segenap masyarakat seperti itu ya, memasuki tahun 2021, Anda harus bisa mulai sadar dan juga ikut memelihara keamanan lingkungan masing-masing ya. Jadi lebih baik mencegah daripada terkena kasus seperti itu. Dan bagaimana dengan kondisi online Indonesia di tahun 2021 seperti itu ya? Kemungkinan saya prediksi ya, di tahun 2021 di sini ada kartu judgment. Jadi kartu ini berarti kemungkinan besar di tahun 2021 penggunaan teknologi seperti itu ya, itu jauh lebih maju ya, dan juga jauh lebih sering seperti itu ya, ketimbang penggunaan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya manual. Jadi buat sahabat yang biasa beraktivitas dengan sistem yang sifatnya manual seperti itu ya, mau tidak mau di tahun 2021 ini Anda harus sudah bisa terbiasa dengan yang namanya teknologi ataupun IT seperti itu ya. Karena sebenarnya saya prediksi juga akan ada banyak kasus-kasus juga ya yang namanya penyalahgunaan media sosial. Nah, disinilah ibaratnya teknologi itu seperti pedang bermata dua seperti ya sahabat ya. Kalau digunakan untuk memasak, untuk hal yang benar itu dia akan berguna. Tapi jika digunakan untuk hal yang salah, menyebar hoax seperti itu ya, apalagi memfitnah seseorang ya. Nah, ini akan menjadi kasus. Dan ada banyak kasus seperti fitnah, hoax seperti itu ya, akan beredar di tahun 2021. Oleh karena itu, masyarakat yang harus cerdas. Saya yang sebagai masyarakat harus cerdas memilah ya, mana sekiranya berita yang hoax itu tidak usah disebarluaskan seperti itu ya, atau nanti Anda akan malah kena imbasnya seperti itu. Jadi di tahun 2021 ini saya prediksi manusia lebih suka mendengarkan yang salah dibanding yang benar seperti itu.
Bahkan berita-berita yang sifatnya bombastis, yang sifatnya tidak ada nilai positifnya sama sekali, itu justru lebih lebih cepat viral di tahun 2021 seperti ya. Dan di sini saya prediksi juga di tahun 2021 ya. Di sini ada kartu ya, ini ya. Kartu istilahnya berapa nih? Seven Sword ya, kartu Seven Sword. Jadi 7 pedang. Ini berarti di tahun 2021 ini saya prediksi juga kemungkinan akan ada demo besar-besaran ya. Demo besar-besaran yang pemicunya kemungkinan provokator yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi ini dalangnya adalah koruptor-koruptor ini ya, koruptor-koruptor yang sudah mulai tangkap-tangkap ini seperti itu ya. Jadi untuk pengalihan isu, untuk membuat negara tidak aman seperti itu ya, dia membuat sebuah provokasi-provokasi di media seperti itu ya, yang bisa memicu demo-demo besar-besaran. Jadi di sini saya harapkan pemerintah dan juga aparat harus tegas menindak oknum-oknum seperti ini. Jangan dibiarkan seperti itu ya sampai berkembang, sampai beranak cucu ya ideologinya seperti itu ya. Sebisa mungkin sebelum berkembang menjadi tindakan yang lebih separatis, ini harus segera diberantas gitu ya. Jadi dalam hal politik ini masih ada banyak provokator-provokator yang saya lihat di tahun 2021 yang kemungkinan akan mengadu domba partai A, partai B, partai C seperti itu ya, untuk menjatuhkan partai E, F, dan seterusnya seperti itu. Jadi akan ada pertarungan sengit dalam hal politik di tahun 2021 ini. Dan kalau bisa saya sarankan sahabat ya, siapa tahu ada pejabat yang lagi nonton video ini, saya sarankan mohon yang namanya politik jangan bawa-bawa agama. Ya, agama itu adalah keyakinan. Ya, agama itu adalah jalan kita untuk menuju jalan kebenaran atau Tuhan seperti itu. Jadi bukan jalan kita untuk menang nyapres atau menang nyalek ya, atau menang untuk kekuasaan politik seperti itu. Ingat, jangan bawa-bawa agama, karena ketika Anda berpolitik, bawa-bawa agama seperti itu ya, ujung-ujungnya pasti akan rusuh. Lihat saja nanti di tahun 2021. Dan bagaimana untuk artis-artis Indonesia seperti itu ya. Nah, di sini saya melihat ada kartu Page of One. Nah, Page of One ini artinya akan ada banyak artis-artis Indonesia yang akan terjerat kasus. Ya, kasus yang istilahnya menimbulkan sebuah kontroversi yang cukup viral seperti itu ya. Seperti misalnya kasus narkoba ya, masih saya lihat di tahun 2021 yang kemungkinan terjadi pada tanah air kita. Jadi di sini kadang saya miris seperti itu ya. Dibanding mereka membuat prestasi ataupun produk-produk yang dapat menginspirasi orang banyak ya, artis-artis kita justru beberapa memberikan contoh yang tidak baik seperti itu, yang tidak seharusnya ditiru. Dan itu akan Anda lihat di tahun 2021. Dan saya juga melihat ada beberapa artis yang meninggal seperti itu ya. Jadi beberapa artis yang istilahnya di sini ada kartu death juga untuk artis Indonesia seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan beberapa dari mereka tutup usia seperti itu ya. Kemungkinan juga beberapa artis-artis senior. Dan semoga saja untuk sahabat ataupun keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan seperti itu ya. Dan juga untuk artis-artis junior atau artis-artis pemula seperti itu ya, yang baru-baru naik daun di tahun 2021, saya sarankan jangan terlalu sombong dan juga menebar sensasi di mana-mana, karena itu hanya akan membuat Anda terkena kasus seperti itu ya. Jadi overall ya, di tahun 2021 ini ya, di zaman yang terbalik ini seperti ya sahabat, kemungkinan banyak sekali hal-hal yang benar, hal-hal yang sepantasnya baik seperti itu ya, justru dianggap salah. Jadi pokoknya boleh percaya atau tidak ya dengan ramalan saya seperti ya sahabat, namun akan ada banyak istilahnya media sosial ya, yang akan lebih banyak memberitakan jelek-jeleknya orang seperti itu ya di tahun 2021 dibandingkan hal-hal positif. Karena sekali lagi media-media seperti itu ya, mereka memang ya dasarnya basicnya adalah mereka cari rezeki. Tapi nyari rezeki mesti harus istilahnya menyebarkan keburukan orang lain juga seperti itu ya. Jadi harus istilahnya media mengedepankan prinsip-prinsip memberikan nilai moral yang positif bagi masyarakat. Jadi akan ada banyak juga kasus-kasus di mana saya lihat yang namanya transgender seperti itu yang akan
mungkin rise up isunya di tahun 2021, jadi laki-laki ya menjadi wanita seperti itu ya, transgender seperti itu ya, atau mungkin dari wanita berubah jadi laki-laki ya, dan sebaliknya. Jadi ini sudah mulai istilahnya Indonesia tersebut multicolor seperti itu ya. Jadi jenis kelamin sudah tidak laki-laki dan perempuan lagi, tapi ada transgender sekarang seperti itu. Yang mungkin sudah mulai marginalisasi 5 cup ya, saya dapat dari prediksi kebijakan pemerintah, yang ini artinya untuk aturan yang Omnibus Law ini masih akan diproses di tahun 2021 ini, dan beberapa investor asing ya, saya prediksi ini sudah akan mulai fix dan juga mulai membuka tempat dan juga berinvestasi mulai di Indonesia, karena saya rasa di tahun 2021 perekonomian sudah mulai agak sedikit stabil. Jadi pada intinya overall ya sahabat semua, ramalan yang spesifik terjadi di 2021 seperti ya, untuk wabah COVID sepertinya masih akan terjadi seperti itu ya. Jadi ini masih termasuk istilahnya pandemi yang masih belum seketika berakhir di tahun 2021. Namun di sini saya juga prediksi ya, negara Indonesia juga harus tetap waspada ya. Waspada karena apa? Di sini saya menemukan kartu 7 pentacle ya. Nah, kartu 7 pentacle ini bisa jadi berarti akan ada wabah baru atau virus baru seperti itu ya, yang masuk dari negara lain. Namun sepertinya Indonesia pasti akan bisa mengatasinya ya, karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup dengan protokol kesehatan seperti ya. Semoga saja Anda juga menerapkan protokol kesehatan sama seperti itu ya. Dan kebanyakan penyakit yang melanda Indonesia itu adalah penyakit hati dan pikiran yang sebenarnya susah disembuhkan ya. Jadi saya lihat di tahun 2021 ini banyak orang stres ya. Banyak orang stres ya, banyak orang malas, dan banyak orang yang beban pikiran karena punya hutang ya. Dan kebanyakan juga istilahnya mereka kehilangan pegangan hidupnya seperti itu ya, karena beberapa kali mengalami keputusasaan. Oleh karena itu besar harapan saya ya, jika misalnya ada sahabat YouTuber yang juga mendengar video ini seperti ya, yang punya istilahnya komunitas yang bisa melakukan healing atau mungkin konsolidasi seperti itu ya, tidak ada salahnya di tahun 2021 ini sahabat semua terjun ke lapangan untuk membantu saudara-saudara yang sekiranya membutuhkan bantuan motivasi ya, bantuan istilahnya semangat ya, untuk mereka bisa istilahnya timbul motivasi yang kuat untuk bisa tetap menjalani hidup dan juga terbebas daripada stres dan juga depresi. Nah, jadi seperti itu kurang lebih prediksi saya untuk tahun 2021, baik dari ekonomi ya, dari artis ya, dari juga istilahnya bencana alam dan juga lain sebagainya sudah saya ungkapkan dari awal video. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga bisa menjadi bahan refleksi dan juga lonceng pengingat untuk Anda semua agar tetap hati-hati dan waspada dan selalu untuk bisa berdoa ya, agar sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang membahagiakan bisa terjadi di tahun 2021 ini. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya, agar teman-teman cepat mendapatkan update yang terbaru di channel ini. Sekali lagi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.